Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wal akhwat, al-mubarakun wal mubarakat. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, salah satu rumahnya. Senang sekali bisa berjumpa di masjid ini. Untuk yang pertama kalinya saya kesini, insya Allah di pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar, mengkaji, mempelajari ilmu yang nggak ada kampusnya, ilmu yang nggak ada universitasnya, nggak ada fakultasnya, nggak pernah ada sampai sekarang fakultas jurusan suami, fakultas jurusan istri, ya, fakultas jurusan ayah dan ibu, nggak ada. Semuanya dipelajari dalam kehidupan. Maka tentunya setiap muslim harus terus-terusan memperbaiki dan pelajarinya, karena ini disebutnya belajar hidup, yaitu adalah mempelajari bagaimana mengemban amanah sebagai orang tua untuk keturunan kita. Tapi jauh sebelum itu, sebelum berbicara tentang pendidikan anak yang insya Allah akan diambil dari kitab Al-Manhaj At-Tarbawiyah Al-Manhaj An-Nabawiyah At-Tarbawiyah lil Atfal, manhaj tarbiyah Nabi untuk anak-anak. Kitab ini di dalamnya terbagi kepada beberapa bagian pokok. Yang pertama adalah persiapan sebelum pernikahan, yang kedua adalah pernikahannya, yang ketiga adalah persiapan lahirannya anak, dan setelah itu bagian berikutnya adalah persiapan pendidikan anak dari lahir sampai balik. Setelah itu mempersiapkan anak sampai memiliki tanggung jawab kembali nanti berkeluarga. Jadi ini panjang, kitab ini kitab yang panjang. Namun sebelum itu saya akan jauh, ya, sebelum ke urusan anak, akan mengajak kepada ikhwah semua untuk mempelajari, merenungkan dan mentadaburi, mempelajari ilmu, yaitu sebelum urusan pernikahan, di mana ikhwan dan akhwat, ya, pernikahan ini adalah tanggung jawab. Justru kalau ada murid dia datang ke saya, Ustadz saya pengen nikah, saya suka tanya, ngapain nikah? Ya, untuk apa nikah? Sekarang kata Imam Ibnu Qayyim, seorang ulama yang wafat tahun 751 Hijriah, murid dari Imam Ibnu Taimiyah, mengatakan di dalam kitab Ahkamul Maulud, nanti di hari kiamat sesungguhnya yang pertama kali akan ditanya yaitu adalah orang tua ditanya tentang anaknya sebelum anak ditanya tentang orang tuanya. Saya ulangi lagi, kata Imam Ibnu Qayyim, yang pertama kali akan ditanya di hari kiamat adalah orang tua tentang anaknya sebelum ditanya anak tentang siapa? Orang tuanya. Kemudian kita tahu ada hadis riwayat Tirmidzi di mana Nabi SAW mengatakan la tazulu qadama abdin, atau dalam hadis sahih disebutkan la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba', tidak akan bisa melangkahkan kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya 4 perkara, tentang umurnya, tentang hartanya, kemudian tentang masa mudanya dan yang lainnya. Ini ikhwan wal akhwat, teman-teman semuanya, di hari kiamat tuh kan kita bakal ditanya tuh, ya, banyak pertanyaan. Nah, kalau seandainya
orang nikah, berarti kan ada nambah pertanyaan lain tuh. Habis ditanya 4 perkara tuh ada tambahan pertanyaan, ditanya tentang anak, ditanya tentang pasangan, ditanya tentang orang tua. Terus kenapa, ngapain nikah gitu? Ya, ngapain, buat apa nikah? Nikah tuh nambahin apa? Nambahin pertanyaan nanti di hari kiamat. Ya, udah jomblo aja gitu sampai mati. Kan apa namanya, nggak akan ditanya. Coba sekarang misalnya ada orang meninggal, banyak kan ulama yang nggak nikah ya. Imam Ibn Nawawi nggak nikah, bahkan Imam Ibnu Taimiyah juga banyak yang nggak sempat gitu ya mereka, karena mereka jadi ulama ya. Sekarang saya tanya ya, ketika kita misalnya menikah gitu, kan namanya itu nambah pertanyaan nanti di hari kiamat. Terus ngapain nikah? Saya kalau ada murid bilang saya mau nikah, saya tanya, kenapa antum mau nikah? Ya biar bisa punya anak. Orang Nasrani juga gitu tujuan, orang Yahudi juga gitu. Ya biar syahwat tersalurkan. Itu hewan juga gitu kok dikawinkan. Ya. Jadi lihat, sebelum jauh ke urusan ngurus anak ya, kita tuh harus tahu dulu kenapa kita ini menikah. Karena para ulama mengatakan orang berakal pasti akan milih sendirian, karena nanti di hari kiamat nggak akan ada pertanyaan apa tentang apa yang ada di pundaknya. Sehingga kita lihat dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis sahih disebutkan, kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ketika Rasulullah menyebutkan salah satunya adalah seseorang pemimpin di rumahnya. Jadi dia akan ditanya, terus antum ngapain nambah-nambah beban pertanyaan nanti di hari kiamat? Ya, udah aja sendiri ya. Antum nggak perlu apa namanya mahal-mahal tuh ongkos kehidupan, ngekos murah ya, BBM naik motor cukup gitu. Jadi kan serba simpel tuh, ngapain nikah. Nah kemudian dicarilah oleh para ulama, kenapa kita ini nikah, kenapa kita disuruh nikah. Maka muncullah jawaban bahwa kita ini ingin melanjutkan ubudiyah, ketauhidan kita di muka bumi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui keturunan-keturunan kita. Kalau bukan untuk menegakkan tauhid, kalau bukan untuk ibadah, kalau bukan untuk menambah amal jariah bagi kita semuanya, maka ya buat apa nikah gitu? Ya, buat apa nikah? Karena ujiannya berat. Ya, ujiannya sangat berat. Maka oleh karena itu, ikhwah, para ulama mengatakan bahwa pernikahan itu harus memiliki tujuan yang jelas, ya, bukan hanya untuk menyalurkan syahwat, walaupun itu salah satu targetnya, bukan untuk bersenang-senang dengan pasangan, walaupun itu salah satu tujuannya, tapi tujuan utama bukan itu, karena kalau itu doang, Yahudi, Nasrani, orang musyrik, penyembah berhala, semuanya melakukan itu. Berarti kita harus ada sesuatu yang beda, yaitu adalah kita ingin memiliki atau ingin melanjutkan menegakkan tauhid kepada Allah SWT di muka bumi ini melalui keturunan-keturunan kita yang kemudian menjadi amal jariah kita nanti di hari kiamat. Nah, ini tujuan yang berkaitan dengan pernikahan. Nah, kalau kita lihat ikhwah ya, dalam urusan pernikahan ini, maka kalau sudah jelas tujuannya, barulah kita lanjut tuh. Kita berarti bismillah, mulai melangkah untuk menikah. Jadi hari ini kita akan bicara dulu tentang pernikahan, tentang calon suami, calon istri. Kemudian bagaimana nih caranya biar kita ini nanti selamat ya ketika sudah menikah dan bisa bertanggung jawab atas amanah yang ada di pundak kita. Karena nanti di hari kiamat kita akan ditanya, wah segala macam gitu ya. Tanggung jawabnya pokoknya berat lah, tanggung jawab punya keluarga itu berat ya, nggak gampang. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan pertama kali dakwah yang harus kita lakukan adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Setelah diri kita baru keluarga kita, sebelum ke yang lain. Nah ini banyak di kita ya sekarang, dakwahnya rajin keluar tapi di rumah nggak didakwahi. Orang tua ditinggalin, paman, bibi,
saudara ditinggalin semuanya. Oh, kok Anda ini rajin semua dilakukan di luar tapi di dalam ditinggalkan. Ini menyelisihi sunnah ini ya, sunnatullahnya ku anfusakum wa ahlikum. Ya. Ku anfusakum habis itu wa ahlikum, keluarga kamu gitu. Nah, maka dari situ ikhwan dan akhwat, sekarang di pagi hari ini kita akan belajar gimana sih caranya mempersiapkan seorang suami dan mempersiapkan seorang istri. Pertama dari sisi istri dulu ya. Kan manusia itu kalau nikah yang dicari apanya? Dan ada hadisnya, kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena berapa perkara? Karena 4, li arba'in. Pertama apa dulu? Ini hadis ini bukan nyuruh ya, bukan Nabi tuh nyuruh yang gini dulu gitu, bukan. Ini kebiasaan manusia laki-laki kalau menikah itu yaitu adalah memilih berapa? 4 alasannya. Yang terakhirnya agama. Yang pertamanya apanya? Bukan kecantikan, jangan salah. Ya, coba dilihat di hadisnya. Pertama apa? Harta, 5 liha kata Nabi. Coba ya, misalnya ada nih jomblo di sini, laki-laki. Terus ada perempuan. Qadarullah misalnya dia dari sisi fisik dia punya nggak suka laki-laki ini. Tapi dia miliarder, uangnya ya 500 miliar lah di rekening. Mau nggak? Mau aja, ya nggak dilihat itu jamalnya. Pokoknya 500 miliar, punya villa di mana-mana, punya kendaraan banyak, bahkan punya segala macam fasilitas. Pokoknya antum tinggal saya terima nikahnya, masuk ke rumahnya, ya nggak usah bawa apa-apa. Oh nikahlah. Jadi pertama kali kata Nabi SAW 5 liha. Orang itu dilihat harta. Jadi kalah yang lain kalau ada harta gitu. Terus yang kedua apa? Ini bagi perempuan dulu ya. Perempuan ke laki-laki menikahi perempuan. Yang kedua apa kata Nabi? Kedua apa? Habis harta. Hasab. Hasab itu apa? Keturunannya, keluarganya. Ya. Belum cantik mah belum nanti. Ini biasa-biasa aja tapi ini tuh anaknya sultan. Ya, orang pasti mau. Ya. Ini anaknya pejabat ini, pejabat itu ya diterima gitu. Nah, kemudian yang ketiga baru kata Nabi SAW wali jamaliha. Setelah itu baru untuk kecantikannya. Nah, yang terakhir kata Nabi SAW wali diniha, barulah dilihat agamanya. Nah, kemudian kata Nabi, apa coba kalimatnya? Fadfar bidzati din taribat yadak. Apa fadfar itu? Banyak orang mengira gini, cukup yang solehah aja itu sudah. Nabi nggak bilang gini, tazawwaj lidiniha, nikahi karena agamanya. Enggak, Nabi nggak bilang gitu. Nabi bilangnya fadfar bidzati din. Bukan tazawwaj. Ya, nikahlah dengan yang punya agama. Enggak, Nabi nggak bilang gitu. Fadfar bidzati din. Nabi Nabi memberitahu dengan kalimat fadfar itu maknanya adalah prioritasnya adalah kepemilikan agama yang itu bisa masuk ke dalam seluruh sifat tadi. Nggak mesti. Jadi gini ya, udah nggak usah lihat cantik, nggak usah lihat harta, keturunan, yang penting mah agamanya. Enggak, bukan gitu. Maksudnya adalah agama ini menjadi landasan, ya, landasan untuk melandasi semua yang tadi kamu inginkan itu. Paham nggak? Jadi orang kalau nikah kan pasti dilihat cantik nggak, keluarganya siapa gitu. Nah, ketika memilih cantik, keluarga, kemudian hartanya, itu dilandasinya dengan apa? Dengan agama. Dilandasinya dengan agama. Jadi bukan berarti udah saya mah penting mah solehah, nggak apa-apalah orang tuanya bandar narkotik juga, yang penting mah anaknya solehah, nggak apa-apalah misalnya nggak ada ini nggak ada itu, bukan gitu. Nabi SAW menyuruhnya fadfar bidzati din taribat yadak. Jadi antum memilih yang sifat yang mana aja, landasannya harus apa? Agama, yang nanti agama ini bisa mencukupi semuanya. Kita tahu ya ada pentingnya agama bagi seorang perempuan yang nanti itu muncul berupa sebuah akhlak. Pernah dengar nggak kisah Ummu Sulaim? Ummu Sulaim ini suaminya siapa?
Ini hadisnya terkenal. Abu Tolha. Ummu Sulaim ini yang kisahnya enggak, ini panjang ya, saya ringkas saja. Kisahnya yang putranya meninggal, kemudian diurusi jenazahnya, kemudian Abu Tolha datang, kemudian diajak makan dulu, kemudian diajak jima. Habis itu baru dikasih tahu anak kita sudah meninggal, dan kemudian anaknya sudah meninggal dan harus ridho gitu. Abu Tolhanya marah nggak? Marah Abu Tolhanya. Datang ke Rasulullah SAW. Abu Tolhah marah. Coba sekarang. Waktu Abu Tolhah marah karena istrinya bersikap begitu, emang istri ini nggak sedih? Emang istri ini nggak gundar? Wah, hatinya tertekan. Iya, orang anaknya meninggal kok. Kok bisa Ummu Sulaim radhiyallahu anha mandiin anaknya, nguburin anaknya, datang suaminya senyum, masakin, ayo makan, habis itu jima. Nah, agama tuh ini namanya agama. Manusia yang ngerti agama tahu bahwa dalam hidup ini ada satu modal utama yang sangat penting, yaitu namanya sabar. Yang sabar ini susah didapat di mana-mana, dan sabar ini harus ada di mana-mana. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Nah, Ummu Sulaim ini melakukan hal itu, dan kemudian Abu Tolhanya marah, datang kepada Nabi SAW, dan apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, semoga Allah berkahi di malam itu. Akhirnya apa? Lahirlah seorang laki-laki, bayi laki-laki, dikasih nama Abdullah. Yang Abdullah ini kemudian punya anak 10 laki-laki, semuanya penghafal Quran. Dan dari 10 ini, salah satunya adalah siapa? Salah satunya adalah imamnya dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Jadi ada namanya Abdullah bin Tolha, kemudian banyak Ikrimah bin Abdullah bin Tolha, kemudian banyak sekali itu dari anak-anaknya ini semuanya jadi ulama, dan semuanya jadi perawi hadis. Tapi lahirnya kapan? Di cucunya, bukan di putranya langsung dari Imam Malik. Ya, lahirnya di mana? Di cucunya. Nah, hadis ini, ya, peristiwa ini menjelaskan tentang apa? Agama. Nah, ini agama tuh ini nih yang ada dalam kehidupan seorang manusia, itu ini agama itu ini. Yang ketika mendapatkan musibah tahu bagaimana bersikap. Yang kalau dikasih nikmat tahu bagaimana bersikap. Yang kalau melakukan kesalahan tahu bagaimana bersikap. Dan kita tahu hadis-hadis lainnya tentang, tahu Ummu Nugair, ya, tentang sahabi yang anak kecil yang melihara burungnya meninggal. Ya, jadi banyak sekali di dalam kisah-kisah zaman Nabi SAW, para sahabat yang mereka ini keluarganya luar biasa, dan ternyata kunci mereka adalah fazfar bidzatidin tadi. Itu agama itu. Yang bikin si seorang wanita ini memiliki sikap dan tahu bagaimana caranya bersikap atas takdir Allah, ketetapan Allah, bagaimana beriman atas semua yang dia hadapi dalam kehidupan ini, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, kalau lancar ya ucapkan hamdalah, bersyukur, kalau susah maka bersabar, kalau melakukan kesalahan cepat-cepat istighfar. Nah, ini fadfad bidzatidin itu ini yang disebutkan dari Nabi SAW, yaitu adalah agama yang menjadi landasan dalam sikap, ya, dalam sikap bagi seorang istri. Nah, kemudian sekarang gini, apakah suami juga harus punya agama? Iya, kan ada hadis sahih, kata Nabi SAW, apabila datang kepada engkau, hai wanita, seorang laki-laki yang punya agama dan akhlaknya baik, dan engkau tolak, maka akan datang peringatan dari Allah SWT. Maknanya apa? Suami juga harus dipilih yang bidzatidin tadi, sama-sama yang punya agama. Kenapa? Karena dua manusia ini tahu di dalam kehidupannya bagaimana bersikap dan bagaimana dia berperilaku. Sekarang punten ya, Iwan dan akhwat. Di zaman sekarang ini, kan ini zaman fitnah ya. Zaman fitnah, banyak ujian. Enggak semua orang ngaji itu punya sikap yang bagus. Ya, enggak semua orang ngaji itu, enggak semua orang yang misalnya saya sholat kok ke masjid, dia tahu bagaimana caranya berbicara, dia tahu kapan dia harus diam. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan
auliyasmut. Ini kaidah-kaidah ini kaidah yang hanya orang yang punya agama tuh yang bisa melakukannya. Yang kapan di rumah itu waktunya diem gitu, ketika marah mulutnya diem. Kan coba wanita ya, cari suami yang gitu. Nah itu tuh agama itu. Yang ketika misalnya istrinya keliru, kemudian suaminya nggak meninggikan suara, tahu kalau suara itu ada batasannya, dia tidak akan marah, dia akan banyak diam, dia akan menasehati di waktu yang tepat, dan dia sabar dengan kebengkokannya istri. Susah itu, betul nggak? Sekarang saya tanya ya, kan suka gini, kan suami suami itu banyak kekurangan, tapi istri juga banyak kekurangan. Istri ada kekurangannya nggak? Banyak kekurangannya. Datang seorang sahabi kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dia bengkok. Kata Nabi kalau dipaksakan bakal patah. Kemudian sahabat ini nanya, ya Rasulullah, terus gimana dong saya hidup sama dia? Kata Nabi SAW apa? Nikmatilah, hiduplah bersamanya, dan nikmatilah dalam kebengkokannya. Ya istri saya teh rada rarujit ya teh, kumahanya ya teh, nikmatilah dengan kerujitannya. Ya, kalau ingin dirubah ya nasihati sedikit-sedikit, jangan sampai patah. Ya, istri saya teh kalau masak asin wae imah, ya nikmatilah ya dengan keasinannya. Nikmatilah, kata Nabi SAW, nikmatilah dengan kebengkokan yang dimiliki oleh istri. Nah, ini kan yang bisa melakukan adalah yang tadi kata Nabi SAW, apabila datang kepada engkau hai perempuan, seorang laki-laki yang punya agama dan akhlak. Nah ini yang menjadi modal ya bagi pasangan untuk memilih. Kenapa? Karena yang penting itu nanti dalam bersikap dalam kehidupan. Bagaimana dia bisa kayak gini ya. Punten nih, kata Nabi kan tadi bicara yang baik atau diam. Bicara tuh ada volumenya. Nanti insya Allah ada di sifat-sifat pendidik. Itu nggak boleh meninggikan suara di rumah. Hukumnya haram itu meninggikan suara di rumah. Allah SWT mengatakan di surat Luqman. Kata Allah apa? Wasiatnya Luqman, wala tusa'ir khaddaka linnas. Ini adab semua nih. Kalau lagi ngobrol jangan apa? Memalingkan wajah, meninggikan kepala. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi marwah. Kalau jalan jangan kayak orang sombong. Kemudian waqsid fi masyika wagdud min sautik inna ankarwal aswati la sautul hamir. Kenapa suara paling gak enak, paling gak disukai itu suara hamir, suara keledai? Karena suara keledai itu kenapa Bu? Pak? Karena dia volumenya tuh ketinggian, ya, gitu, nggak enak didengarnya. Nah kalau di rumah pendidik itu suaranya kayak gitu, itu komunikasinya bakal rusak. Maka sebelum bicara jauh ya ke urusan mendidik, menyiapkan anak lahir, apa yang harus dilakukan di hari pertama, di hari ke-7, habis itu di masa 0 sampai 7 tahun. Ini dulu nih, ya, pahami bahwa memilih itu berarti yang utama adalah urusan agama. Kenapa? Karena dia nanti tahu bagaimana caranya bersikap. Dia tahu kalau punten ya, misalnya istri ini saya mau ini ngasih catatan. Misalnya istri gini, kalau istri nggak punya agama ya, atau agamanya jelek, dia tuh nggak tahu tuh bahwa namanya suara itu, bahasa itu, kalimat itu, bicara itu ada batasnya. Kalau misalnya gini, suami bilang, tolong dong bikinin teh gitu. Terus istrinya lagi capek, terus istrinya bilang iya, atau dia bilang ya udah, sambil gitu aja udah tehnya pasti pahit itu, walaupun dikasih gula 3 sendok. Kenapa? Karena ada kalimat tambahan yang nggak mesti keluar dari mulut istri, yang seharusnya nggak usah keluar dari mulut seorang istri. Nah, kapan itu kita bisa begitu? Tadi bidati din, dan punya akhlak, ngerti agama. Apakah bisa langsung? Enggak bisa langsung, enggak ada. Kata Nabi, lihat hadisnya, innamal hilmu bitahallum. Sifat lembut itu dilatih. Enggak ada tiba-tiba ini
Makanya kan nggak ada kampusnya tuh untuk jadi suami yang hebat, nggak ada kampusnya untuk jadi istri yang hebat. Semuanya di mana? Dilatih. Makanya kalau sekarang, Ustadz tuh sekarang gimana? Saya mau udah punya anak, udah nikah, nggak bisa milih lagi. Ya bisa milih lagi kalau suami mah. Ya, pada takut di sini mah. Jadi maksud saya masih ada waktu untuk apa? Memperbaiki diri, untuk menjadikan diri kita ini zatuddin, memiliki agama. Kita ini pasangan-pasangan yang tadi disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yaitu yang memiliki akhlak dan memiliki agama. Kenapa? Karena nanti pondasinya itu. Sekarang misalnya ya, ada suami istri nih, tinggal di sebuah komplek perumahan atau di masyarakat. Dia ini rajin ngaji, tapi tetangganya semuanya nggak suka sama dia. Mana agamanya? Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarohu. Ikramul jar ini hukumnya wajib. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, la yu'min, tidak beriman, man la ya'manu jaruhu bawa ikohu, orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan keberadaan dia. Nah, orang suami istri ini kalau ngerti ya, kalau ngerti agama, dia akan tahu bagaimana dia bersikap. Jadi tahu bagaimana berbicara, bagaimana bermuamalah. Jadi inilah persiapan sebelum menikah. Persiapan memilih pasangan yang diutamakan adalah urusan agama. Bukan berarti nikahi yang agama, yang lainnya tinggalkan, bukan. Maksudnya agama menjadi landasan dalam pemilihan yang sifat-sifatnya tadi ingin kita capai. Yang sifat-sifatnya, ciri-cirinya ingin kita ambil, maka agama tetap menjadi landasan. Begitu juga ketika istri memilih siapa? Memilih suami, maka urusan agama dan akhlak ini menjadi landasan. Karena repot ya, coba aja punten ya, ketika di rumah tiap hari teriak-teriak itu kan mengerikan. Pernah lihat nggak ada orang marah-marah di pinggir jalan? Misalnya motor senggolan, mobil kena gitu ya. Terus suka ada tuh teriak-teriak sampai uratnya tuh sampai kenceng sekali gitu. Wah gitu. Saya suka merhatiin gitu kalau lagi ngeliatin mereka ini di rumahnya gimana gitu, nggak kebayang. Tahu nggak, nanti ini kan masih jauh ya, ini nanti pengaruh ke anak itu kalau sering dengar wow gitu, anak tuh secara psikis tuh langsung mudah keganggu, dia tuh jadi ada traumatis gitu, berat gitu kalau dengar suara, kalau dengar ayahnya atau ibunya udah suaranya melengking tuh udah ada rasa takut di dalam dirinya. Nah bayangkan ini ya, kalau nggak disiapkan, nggak dipelajari, nanti muncullah generasi-generasi yang berat sekali itu menjalaninya. Yang mana tadi kan tujuan kita ini menikah, ingin punya keturunan atau ingin melanjutkan ubudiyah kita di muka bumi ini dengan berkeluarga. Yang mana nanti kalau ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita memiliki argumen. Wah, kalau nggak ada tujuan itu ya buat apa, mending jomblo aja deh udah. Ya jomblo sampai mati. Ulama tuh mengatakan kalau orang yang goirut taik, orang yang nggak minat nikah tapi rajin tolabul ilmi, afdolnya apa? Nikah apa tolabul ilmi? Tolabul ilmi. Ya, orang yang, saya ulangi lagi ya, orang yang nggak ada minat nikah tapi rajin apa? Tolabul ilmi dan berdakwah, kata para ulama apa? Afdolnya adalah tolabul ilmi. Makanya itu yang dilakukan oleh para ulama. Di Madinah itu ada seorang ulama, nggak tahu ya sekarang udah nikah atau belum, waktu saya kuliah dulu, namanya Syekh Sangkiti. Syekh Sangkiti ini putra dari Syekh Muhtar Asy-Sangkiti, putra dari Syekh Sangkiti, penulis kitab Tafsir Adwaul Bayan. Jadi kalau antum ke ke Madinah umroh atau haji, beliau suka ngisi di malam Jumat. Itu di sayap kiri Masjid Nabawi. Kalau beliau ngajar penuh sekali tuh di majelisnya beliau tuh, para dosen, mahasiswa, masyarakat penuh sekali. Beliau ahli di bidang Al-Quran. Nah beliau ini nggak nikah. Waktu saya kuliah di sana belum tuh nggak nikah. Pernah ditanya kenapa kok nggak nikah? Kata harus dilatih dari sekarang, yaitu sebagai pendidik yang nanti bersiap-siap. Suami istri ini kan nanti mau lahir anak. Ya, sekarang saya tanya ya, kalau anak mau lahir, kita ini kan nanti menjadi pelatih ya. Itu latihannya pas yang dilatihnya
Sudah siap dilatih atau harus latihan sebelum ada yang dilatihnya? Harus sebelum ada, ya kan gini misalnya ada orang bikin sasana bela diri ya, bikin sasana bela dojo gitu. Terus siapa pelatihnya? Saya. Kamu udah ban hitam, udah selesai? Enggak, saya baru belajar juga. Enggak akan ada yang daftar itu ke situ. Ya, jadi kita harus persiapan sebelum bayinya lahir. Nah, para ulama di dalam kitab itu menyebutkan ada beberapa ciri yang harus disiapkan sebelum nanti memiliki tanggung jawab anak. Ada beberapa ciri yang harus disiapkan sebelum nanti memiliki tanggung jawab anak. Yang pertama yaitu adalah al-hilmu wal anat. Al-hilmu wal anat. Ada seorang sahabi datang kepada Nabi SAW, kemudian Nabi mengatakan, inna fika la khoslatani. Yang pertama al-hilmu. Al-hilmu itu lembut, maaf ya. Al-hilmu itu sifat apa? Lembut. Sifat lembut. Lembut itu bukan gemulai, bukan ya. Lembut itu dia sifat yang tidak pernah melampaui batas, sifat yang selalu memilih yang paling baik buat orang lain. Jadi dia lembut. Nah, ada seorang sahabi datang kepada Nabi dan Nabi bilang, inna fika la khoslatani yuhibbukallah. Kamu punya dua sifat yang Allah sukai, al-hilmu wal anat. Jadi sifat lembut pada diri seseorang. Di hadis lain kata Nabi SAW, innamal hilmu bit tahallum. Sifat lembut itu dengan apa? Dengan dilatih. Sifat lembut itu dengan dilatih. Misalnya gini ya. Kalau ada anak ya di rumah kan suka bilang misalnya, Abi, ayah gitu. Itu bilang si ayahnya ngejawab, iya nak, ada apa nak? Itu kalimat-kalimat lembut yang berbicara dengan cara yang terbaik untuk diterima. Ini perlu latihan ikhwah. Nggak bisa tiba-tiba orang ini lembut gitu. Kalau orangnya kasar itu dia harus berlatih terus gitu. Sifat lembut ke istri, ya sifat lembut ke anak, lembut dalam bersikap, lembut dalam berbicara, ya, lembut dalam menyikapi sesuatu. Nah ini semuanya harus dipelajari berdasarkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi, innamal hilmu bitahallum. Sifat lembut itu adalah dengan apa? Dengan dipelajari. Nah gimana? Ya, cara mempelajarinya? Cara mempelajarinya adalah dengan memulai sesuatu yang paling bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Misalnya satu, bicara. Coba ya punten di rumah pernah nggak dengar misalnya di rumah tuh ada orang kalau manggil-manggil tuh suka teriak-teriak. Misalnya gini ya, kalau dari dapur manggil dari rumah tengah, misalnya ibunya di dapur, Umi gitu. Nah, anak-anak suka ada yang gitu kan? Itu teh dilatih sama siapa? Orang tuanya. Punten ya, anak-anak itu nggak ada yang mereka ini memiliki sikap dan perilaku kecuali semuanya muncul dari siapa? Dari orang tuanya. Ya, mangga masuk aja. Muncul dari siapa? Dari orang tuanya. Mana dalilnya? Kata Nabi SAW gini, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu an yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Semua anak itu lahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang menyebabkan, yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Yang bikin Yahudi, Nasrani, Majusi itu siapa? Orang tua. Kalau sekarang Ustadz, dia mah ini kalau udah gede begini begitu, dia udah gede malah buka jilbab, itu engkau yang sudah membangun dia begitu. Kalau anak tahu dari kecil prinsip-prinsip kehidupan yang harus ditaati dalam urusan agama, dia nggak akan berani melakukan itu. Orang tua semuanya yang memberikan pengaruh. Sekarang gini, suka ada yang bilang, Ustadz, tapi ada Nabi itu anak-anaknya bandel, ada juga. Jangan keliru ya ikhwah. Nabi Nuh itu waktu naik perahu, kan ada yang nggak ikut tuh. Yang nggak ikut, kan yang ikut cuma 3 tuh. Sam, Ham, sama siapa? Tahu nggak? Ada Yafith. Satu lagi namanya Yafith. Sam, Ham, Yafith. Nah selain 3 orang ini, kan ada yang nggak ikut tuh. Yang disebutkan di Al-Quran. Ya bunaya irkab ma'ana. Ya. Kenapa kok itu ada yang bandel? Para ulama mengatakan, para mu'arikh ya, ada di kitabnya Imam Ibnu Katsir ya, kalau nggak salah Al-Bidayah wa Nihayah. Disebutkan ini anak yang nggak ikut Nabi Nuh ini itu istrinya beda, bukan istri yang
yang mau berperan bareng bersama Nabi Nuh alaihissalam. Contoh lain, kakak-kakaknya Nabi siapa? Yusuf. Kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf itu kan saudaraan sama Bunyamin. Itu dari satu ibu yang sama. Nah, yang membuang Nabi Yusuf itu ibunya beda. Itu ibunya beda. Jadi, maksud yang ingin saya sampaikan, pasti ada ngaruh dari orang tua deh, apapun. Sekarang misalnya masa tua itu kelihatan kok gini, kok ini udah mahasiswa gini, kok udah gedenya gini. Ini semuanya didikan dari orang tua. Semuanya ada bekal dari orang tua, termasuk sifat apa? Al-hilmu tadi, sifat lembut. Maka ketika ada anak teriak, ya, anak anak nyuruh-nyuruh dengan tidak sopan, ini semuanya dididiknya oleh siapa? Oleh orang tua. Saya pernah ya lagi ngumpul di sebuah masjid gitu. Kemudian pada cerita kan mau masuk jenjang sekolah berikutnya gitu. Wah, terima di mana Pak anaknya? Wah, saya mah di UI katanya. Alhamdulillah. Bapak di mana anaknya? Oh, di ITB katanya. Wah, Masya Allah, alhamdulillah gitu. Pada seneng gitu. Terus salah satunya, di mana? Oh, saya mah di anak sama SMA, di SMA 3. Oh, mantap, SMA 3 gitu. Oh, ini di SMP mana? SMP SMP 5 atau oh bagus itu. Terus pada ngobrol. Pas udah gitu yang anak-anaknya ada di situ. Anak SMP sama SMA. Pas udah bubar, terus anaknya keluar kan. Terus anaknya gini, "Pak, sendal aku mana? Bawain sini," katanya gitu. Terus oh ini yang dibanggakan masuk SMA favorit. Oh ini yang dibanggakan masuk SMP favorit. Ya. Jadi lihat, ini itu semuanya berpengaruh dari siapa? Dari orang tua. Ya, berpengaruh dari orang tua. Karena kata Nabi SAW, ya, orang tualah yang akan merubah dia. Makanya nanti di hari kiamat yang ditanya orang tua dulu tentang anaknya sebelum orang tua ditanya tentang orang tuanya. Sebelum seseorang ditanya tentang orang tuanya, kata Imam Ibnu Qayyim tadi, orang ini akan ditanya tentang anaknya sebelum ditanya tentang orang tuanya. Nah, jadi yang pertama adalah sifat al-hilmu. Gimana caranya berlatih dengan yang paling bisa kita lakukan? Dimulai dengan cara berbicara. Ya, dimulai dengan cara berbicara. Kemudian nanti berlanjut ke cara bersikap, cara bertindak, ya. Sikap-sikap lembut. Coba sekarang. Aisyah radhiyallahu anha ya pernah sedang nonton orang-orang Badui di Masjid Nabawi sedang latihan apa? Di hadis latihan apa? Latihan perang, latihan latihan pedang. Kemudian Rasulullah datang, kemudian menempelkan pipinya di mana? Di pipinya Rasulullah di sini gitu, menempelkan pipinya di pipinya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah langsung tersenyum. Hal-hal kecil yang oleh Nabi diperlihatkan, ya sifat-sifat lembut yang dilakukan di rumah, yang kemudian ini menjadi mengalir gitu. Nggak ada namanya kekerasan di rumah itu. Kekerasan dalam makna bukan tegas ya. Kalau tegas nyuruh anak sholat, nyuruh anak berjilbab, ini beda lagi. Nah, jadi ini dilakukan. Makanya Rasulullah banyak hadisnya ada. Sebenarnya banyak yang lebih wah gitu ya hadisnya, tapi doif ya. Jadi nggak akan saya ceritakan. Seperti Rasulullah biasa minum dari gelas yang istrinya pakai di tempat yang mana istrinya meletakkan bibirnya di situ. Ya, ini hal-hal seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah sifat al-hilmu. Al-hilmu ini sebelum anak lahir harus dilatih. Pokoknya saya harus lembut. Gimana cara lembut? Cara bicara dulu dilatih. Jangan berbicara menaiki nada yang tinggi. Kalau mau teriak-teriak jadi khotib, kalau mau teriak-teriak jadi orator, ya mimpin demo tuh orangnya pasti teriak-teriak, ya. Kemudian panglima perang, ya. Nah ini harus teriak-teriak. Jangan sampai teriak-teriak di luar, tapi pas lagi khutbah suaranya pelan. Suka ada tuh ya gitu. Suaranya kalau khutbah tuh udah sound systemnya jelek, suaranya pelan gitu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, itu langsung pada tidur itu jamaah Jumatan. Baik kalau khutbahnya panjang. Nah, jadi yang pertama adalah al-hilmu. Yang kedua disebutkan oleh Imam Syekh As-Suwaid ya dalam kitabnya. Yang kedua adalah arif, ya, sifat arifkur rahim atau al-qalbur rahim, sifat sayang. Ya. Jadi gini,
bahasa orang nama peka, selalu care sama orang lain gitu. Ya, peka dan selalu apa? Selalu memperhatikan orang lain. Ya. Nah ini juga perlu dilatih. Ini juga perlu dilatih. Jadi gini, kita ini ya ikhwah, nanti kan perlu ngajarin ke anak tuh bahwa hidup ini nggak sendirian, ada orang lain di sekitaran kita. Yang mereka ini nggak boleh, minimal oleh kita nggak boleh disakiti. Minimal nggak boleh apa? Disakiti. Tapi lebih baik kalau kita bisa memberikan kebaikan kepada mereka semuanya. Nah, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini sifat care, perhatian dengan ada yang sekitar ini diajarkan oleh Nabi SAW dan merupakan sunnahnya Nabi SAW. Apa kata para sahabat? Kami mengira Nabi itu bakal mewariskan siapa? Mewariskan hartanya kepada para tetangga. Kenapa? Karena kelihatan Nabi kok baik banget sama tetangga, suka ngirim-ngirim apa? Makanan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai ke pembantunya, bibi gitu, bi ya kalau ngirim makanan ini ke sana, orangnya mendoakan, hafalin, nanti kita doakan balik di rumah. Nah ini sifat apa? Qalbur rahim, hati yang peduli, sayang, perhatian, ya care dengan yang sekitar. Ini tuh punten ya, ini tuh pelajaran hidup, ini tuh ilmu kehidupan. Nggak bisa langsung manusia itu ya, walaupun antum misalnya ngelihat ada orang, ini ada seorang ulama ya, dan beliau ini salah satu guru saya di Masjid di Nabawi ya, di Nabawi, dan beliau dosen juga di Madinah. Beliau dosen di Madinah. Waktu beliau ngejelasin tentang hadis tentang akhlak, beliau bilang gini, demi Allah kata beliau, saya pernah melihat ada orang ada terus di majelis ilmu, rajin terus ke masjid, rajin terus thalabul ilmi. Ini beliau ini dosen Madinah, dosen Universitas Madinah. Rajin terus apa melaksanakan semua ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, tapi mulutnya dia suka menyakiti orang lain. Mulutnya suka menghasut orang lain, tapi perilakunya dia tidak peduli dengan orang lain. Tapi syekhnya bilang, saya tidak menyebutin namanya, tapi saya ngasih tahu bahwa sifat-sifat ini itu perlu dilatih. Jadi nggak cukup kita rajin belajar, tapi harus dilatih. Karena kata Nabi, innamal hilmu bitahallum wasabru bitasabur wal ilmu bita'allum. Ilmu dipelajari, sabar harus dilatih gitu. Jadi kita harus melatih itu. Melatih apa? Sifat empati ya, sifat perhatian dengan yang lain, kayak dengan tetangga. Kan minimal dengan tetangga itu apa, Pak? Minimal tidak berbuat dolim ke tetangga, itu minimal. Dan hukumnya wajib kepada semua tetangga walaupun tetangganya Nasrani atau Yahudi. Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawaiku. Enggak akan masuk surga orang yang tetangganya enggak aman gara-gara dia. Ini berarti kita harus empati, harus perhatian. Ini tetangga ini kayak ada apa di masyarakat kita, kayak orang ngantri ya di jalanan gitu. Misalnya kita lagi pelan, di belakang banyak kendaraan, berarti kita harus ke pinggir. Nah ini sifat-sifat ini tuh harus dilatih, dan anak tuh nanti ngelihat, dan ini harus dilatih, harus kita miliki sebelum punya anak. Pernah lihat nggak ada orang parkir sembarangan menghalangi jalan? Itu banyak sekali ya. Saya kalau habis ngisi di Pacuis ya, di mana, di Al Amal, itu suka macet tuh di bawah. Tahu nggak kenapa macet? Ada yang pada padat ya, parkir di pinggir jalan, orang-orang yang mau beli cireng. Ya betul Pak. Ya, orang nggak punya empati gitu, nggak peduli. Orang kok, saya punten ya. Tadi pagi ini saya pengalaman. Afwan, bukan tadi pagi, kemarin Jumat ya. Iya kemarin. Pas ngantar anak ke sekolah, mau jalan nih, mau hijau, terus tiba-tiba kan dari sini merah tuh, terus ada yang muter gitu. Pas dia muter kita hijau gitu. Jadi pas muter kan kita hijau tuh nggak bisa maju. Terus saya lihat orangnya berjanggut, terus orangnya pakaiannya pokoknya nyunah banget. Terus saya langsung buka jendela. Ya, terus saya bilang, "Akhi, nggak boleh itu." Saya bilang. Terus dia langsung ngebut langsung. Saya bilang, "Kok
Kan Nabi itu nyuruh kita tuh berakhlak. Kata Nabi, aktsaru ma yudkhilunan nasal annar al jannah husnul khuluq. Yang paling banyak masukkan orang ke dalam surga adalah akhlak yang baik. Ke neraka juga akhlak yang buruk. Kok kata Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Para mufassir bilang akhlak tuh ada dua macam, akhlak ke pencipta sama akhlak ke sesama makhluk. Kita ini, saya bilang, kok ya Allah, kok kenapa gitu. Itu sering saya menemukan. Pernah lagi ya di daerah mana tuh, Cikutra tuh naik lagi Cigadung ya, Cigadung. Antum pasti tahu tuh yang sering ke Cigadung. Di situ ada tukang gorengan pinggir jalan sebelum Indomaret. Saya karena udah 4 tahun bolak-balik kadinya. Jadi pernah suatu hari macet tuh dari sebelum Borma itu. Kok macet banget ini. Belok masih macet, ngelewatin Cagak itu masih macet. Pas sampai ke situ ternyata ada mobil parkir di depan gorengan lagi belanja gorengan. Dan kemudian dia nggak ke pinggir. Terus saya lihat, nah ini tuh, terus dia bawa anak, sudah dihafal sama anaknya itu. Terus nanti kalau udah gede, orang tuanya bilang, anak saya kok gini ya. Nah, itu kan bapak yang ngelatih waktu itu parkir di pinggir jalan, jajan gorengan, nggak ke parkiran gitu. Saya lihat kok nggak punya empati. Saya pernah di jalan terusan Jakarta ya, terusan Jakarta tuh ada anak kucing lewat terus berhenti mobil kan. Akhirnya semua pada berhenti kan, kalau dulu saya waktu masih di sana. Kalau pagi kan macet tuh ya. Nah akhirnya kan berhenti tuh. Oh pas dilihat, ada kucing gitu. Terus yang di depan ini tuh nungguin kucingnya lewat. Pas yang di belakang mobilnya, jadi saya yang ketiga. Ini nggak sabar, langsung nyusul, ngebut langsung. Pas kucingnya lewat gitu, brot keinjek langsung itu kucing, kelindes gitu. Terus udah gitu kan kelindes tuh. Terus mobil ini jalan, ini kelindes. Terus saya tuh mau turun, mau ngambilin kucing itu. Ada motor ngebut, brot dilindes lagi gitu. Itu anak saya ada di samping saya mau sekolah, sampai nangis anak saya. Ih tega banget kata anak saya gitu. Sama kucing kok sama kucing kok mencelakai gitu. Pokoknya anak saya sampai nangis gitu. Saya lihat sifat hati yang lembut ya, kemudian perhatian. Lihat waktu ada sahabat ya mau nyembelih kambingnya udah diturunin, kemudian pisaunya masih diasah. Nabi marah nggak? Marah Nabi. Celaka kata Nabi. Kamu membunuh 2 kali pembunuhan. Dimarah. Itu sifat apa? Qalbur rahim. Ya. Qalbur rahim, sifat empati, care, perhatian, sifat lembut. Ya. Maka kata Nabi SAW, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau nyembelih yang baik. Maka kata Nabi, tajamkan apanya? Pisaunya dan tenangkan hewan kurbannya. Makanya ada orang nyembelih teh nggak ngecek pisau, langsung aja. Waduh, kasihan sekali. Dia nggak peduli pokoknya mah, iya mah kudu buruan di sate we iya mah. Wah gitu. Nah ini sifat murabbi ya, sebagai yang akan nanti mendidik anak itu, yang harus dilatih selain al-hilmu adalah qalbur rahim. Kemudian yang ketiga, ini sifatnya banyak ya, saya akan sampaikan hanya beberapa saja. Yang ketiga yaitu adalah as-sabru ya, yaitu sifat apa? Sifat sabar. Sifat sabar ini tadi udah saya sampaikan di awal. Sifat sabar ini adalah kunci hidup. Jadi anak kecil tuh dari kecil harus tahu ada yang namanya sabar. Kalau ngantri harus sabar. Kalau kan suka ada anak gini, cepetan mak gitu, cepetan Umi aku lapar. Harus tahu kalau hidup ini ada namanya sifat apa? Sabar. Ya, ada sifat sabar. Nah ini tuh harus dilatih, dan mulai yang ngelatihnya harus siapa? Orang tua. Orang tua tuh harus memiliki sifat sabar. Kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Dalam ayat lain kata Allah SWT, ya wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi punten ya, ini sabar ini ikhwah sama kata Nabi SAW. Dalam riwayat disebutkan innamas sabru bit tasabbur. Sabar itu harus dilatih.
Nggak semua orang sanggup menahan sabar, betul nggak? Betul nggak, Ikhwah? Nggak semua orang sabar dari menahan bicara, sabar dari marah, sabar dari makan, sabar dari minum, sabar dari mengantri, ya, sabar dari ngantri. Lihat di masyarakat kita sekarang ya, tahu nggak kalau pagi itu orang pada ngantar anak kan naik motor ngantar anak. Saya kalau pagi kan selalu tuh jalan Laswi itu kan ada apa namanya rel kereta. Itu kalau pas dapat, pokoknya kalau saya terlambat 5-10 menit dapat tuh yang lamanya tuh. Udah hafal aja. Wah, ini dapat yang lama. Itu kalau udah keretanya udah lewat, set kebuka gitu, nggak bisa maju. Tahu nggak kenapa? Karena jalur kita ini udah penuh sama apa? Sama motor. Dan motornya pada bawa anak. Anaknya mau sekolah, udah dididik sama orang tuanya dari kecil. Dididik untuk nggak ngantri, nggak sabar. Ya. Terus saya pernah menemukan, kan itu tiap hari, bayangin ya, saya kan udah 4 tahun, 4 tahun terus tiap hari ngelewatin itu, berarti udah ratusan kali saya melewati jalur itu. Pernah suatu hari ditegur tuh sama pengendara mobil, Pak macet gitu, marah, bapaknya langsung bicara, oh naon no, pakai bahasa Sunda, marah-marah, terus bawa anak mau sekolah, udah itu mah didikan orang tuanya. Makanya gimana nanti 10 tahun kemudian, nah gitu deh ya teteh bakal aya didinya, tapi beda nu nyupiran sa anakna, ya nanti anaknya yang bawa kendaraan di situ, yang nggak akan ngantri, yang nggak sabar tadi. Nah maka lihat ini ikhwah ya, sebelum punya anak, sebelum melatih anak, kitanya juga harus berlatih. Sekali kita nggak sabar, anak ngelihat sudah itu akan dicatat sama anak, akan diingat oleh anak kita. Ya saya masih ingat ya, beberapa hari lalu saya itu pagi nggak sempat makan, siang nggak sempat makan, ada pertemuan sampai ngejemput anak. Terus anak saya bilang gini di jalan pas pulang, ayah gimana caranya nahan sabar untuk nggak makan, katanya. Saya itu nggak ada niat ngajarin itu nggak usah makan, enggak, karena memang nggak karena kan ngisi terus jemput gitu. Terus anak tiba-tiba nanya gitu, kan manggil ke saya bukan Abi, yang manggilnya ayah. Ayah, kok ayah tahan nggak makan gitu? Gimana caranya gitu? Terus saya bilang, nah kuncinya sabar. Sabar itu yaitu berdiam, menahan diri, itu namanya sabar. Nggak semuanya ini harus kita dapat langsung, nggak ada di bumi ini. Ada namanya sabar. Dikasih sakit, jawaban pertama apa? Sabar. Habis itu berobat. Jadi harus sabar dulu, baru nanti kita ikhtiar. Gitu. Bukan ikhtiar dulu, pas nggak sembuh ya udah deh sabar. Itu beda, nggak sabar itu namanya. Ingat gak hadisnya, kisah sahabiah yang putrinya meninggal, Nabi datang, kata Nabi, sabar. Kata perempuan ini apa? Kata perempuan ini, oh kamu kan bukan ibunya. Kemudian Rasulullah berangkat, pergi. Kata orang-orang, itu kamu ini gimana? Itu Nabi, kata. Perempuan ini langsung ngejar Nabi. Kemudian kata perempuan ini, ya Rasulullah, aku sekarang sabar. Apa kata Nabi? Innama sobru indas sodamatil ula. Sabar itu waktu kejadian pertama, bukan sekarang. Gitu. Jadi bukan udah melewati fase-fase baru bilang sabar, bukan. Sabar dulu baru lewati fase-fase itu. Nah ini yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan ini harus ada pada sifat seorang pengajar, seorang pendidik, yaitu orang tua, yaitu adalah sifat sabar. Sabar ini pokoknya mah obat sabar mah. Coba aja pas sekarang orang, saya tuh tiap pengajian suka bilang, Ustadz gimana nih BBM naik? Sabar, kata saya. Udah mau gimana lagi ya? Antum mau apa? Ya. Terus kemarin saya lagi habis Jumatan, lagi duduk, terus ada jamaah bilang, Pak Ustadz, saya lagi diuji besar ini, masalah ekonomi. Terus saya tepuk, sabar. Sudah, sabar itu kunci. Ya, sabar itu kunci. Ya. Orang yang sabar itu dia tahu caranya ikhtiar dengan benar. Bukan, jadi gini, orang sabar itu bukan nggak ikhtiar, orang sabar itu tahu caranya berikhtiar dengan benar. Ya, ini pentingnya sifat sabar. Kemudian terakhir, sampai jam berapa ini? Sampai 10:30. Terakhir, ya ini mukodimah ya hari ini.
Terakhir, sifat yang harus disiapkan, ya, sifat yang harus disiapkan sebelum kita memiliki tanggung jawab anak, yaitu adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Yang terakhir adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Jadi gini, nggak mesti antum tuh jadi ahli hadis, nggak mesti bapak tuh harus jadi ahli tafsir, ibu harus jadi ahli misalnya ahli ulumul Quran, ahli ini, ahli itu. Enggak. Yang paling penting harus tahu yang wajib dalam agama wajib diketahui. Kaidahnya gitu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, semua ilmu agama yang perintah beribadahnya wajib, maka belajarnya hukumnya apa? Wajib. Semua hukum agama yang perintahnya sunnah, maka belajar ilmunya adalah sunnah. Nah itu. Jadi kita kalau mau ngedidik anak, berarti kita harus tahu prinsip yang utama apa dulu, ilmu yang harus dipelajari. Nomor satu apa? Urusan akidah, urusan tauhid. Anak itu nomor satu harus kenal dulu penciptanya. Harus kenal dulu penciptanya. Nah, orang tua itu harus bisa gimana cara menjelaskan anak. Dan kita harus tahu tentang tauhid. Berarti kita harus punya bekal tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma dan sifat, tentang nama-nama Allah. Ya, kita harus memiliki pengetahuan yang bagus tentang itu agar bisa ngajarin ke anak. Anak itu ya punten ya, itu kritisnya kan luar biasa. Anak tuh nanyanya tuh, wah pokoknya mah sakumaha hoyong nawe anak mah. Ayah, kalau Allah itu keluarganya berapa orang katanya gitu. Anak mah semaunya aja nanya itu. Ya. Nah kita tuh harus bisa menjelaskan. Nah dan anak itu harus tahu bahwa di alam semesta ini cuma Allah yang berkuasa. Dan kita takut hanya kepada Allah. Dan kita ibadah hanya kepada Allah. Pokoknya urusan tauhid, urusan akidah ini nomor satu. Yang kedua, yaitu adalah urusan faraid. Nomor satu akidah, yang kedua urusan apa? Faraid. Faraid itu apa? Rukun Islam. Ya, sholat, zakat, saum, haji. Nah ini faraid. Nah, disebutnya urusan faraid. Ini wajib orang tua tahu. Gimana cara ngajarin anak kalau orang tuanya nggak bisa? Tata cara wudhu misalnya. Orang tuanya nggak pernah belajar, gimana ngajarin anak? Kalau cara yang paling bagus ngajarin anak gimana? Ikhwah. Caranya adalah dipraktekin di depan anak, itu paling bagus. Nah berarti ini ilmu harus dimiliki oleh orang tua. Belajarlah sebelum nanti punya anak. Kalau sekarang udah punya anak ya belajar ilmu agama yang benar, biar anak-anak ini mendapatkan ilmu yang benar dari kita. Karena tanggung jawab madrasah anak itu adanya di mana? Di rumah. Ya. Makanya lucu juga suka ada yang saya mau Ustaz anak saya mah ke sekolah ini biar solehah. Solehah mah di rumah tuh dididik. Ya. Itu mah nitip di sekolah mah, berbagi tugas. Tugas utama mah di mana? Di rumah. Ya. Kalau antum mungkin di sini banyak yang anaknya disekolahkan di sekolah Islam ya. Anak saya tuh di sekolahnya bukan sekolah Islam. Ya, bahkan ada banyak orang Nasrani, bule ya, macam-macam lah. Itu tantangannya luar biasa. Untuk pakai kerudung aja itu tantangannya luar biasa karena yang lain nggak pakai kerudung. Ya. Dan untuk menerapkan ngasih tahu bahwa ada urusan prinsip, ada urusan yang wajib itu tuh kayak misalnya sekarang mau sholat ya. Itu dari usia 6 tahun tuh. Usia 6 tahun, 7 tahun tuh tiap hari itu urusan sholat itu terus-terusan. Kenapa? Karena nanti kalau udah wajib udah nggak usah lagi disuruh. Karena ini nggak bisa toleransi. Urusan jilbab, urusan apa gitu. Jadi tantangannya tuh beda. Coba aja antum kalau karena PR-nya di rumah. Ya, PR-nya di rumah. Saya tuh pernah ditanya sama anak saya. Ayah katanya, kalau nenek tuh ibu saya. Nenek tuh lahirnya tanggal berapa? Nggak tahu. Loh kok bisa nggak tahu kelahiran orang tua? Terus emang kenapa harus tahu? Emang nggak dirayakan? Nah nanti itu materi berikutnya tentang nanti pas hamil apa yang sudah lakukan, lahiran apa yang sudah lakukan, kemudian persiapan ngedidik anak di bulan-bulan pertama itu nanti insya Allah saya bawa buku juga. Ya bagusnya antum juga bawa kitabnya. Kalau mau beli, kalau nggak salah ada online.
ya, dijual, judulnya Al-Manhaj At-Tarbawiyah An-Nabawiyah Lil Atfal. Di poster kalau nggak salah ada judul kitabnya, dan itu ngikutin manhajnya Nabi SAW, sunnah-sunnah Rasulullah semuanya dilakukan di situ. Diambil dari berbagai kitab, diantaranya adalah kitab-kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkaitan dengan hukum-hukum berkaitan dengan anak. Ini bagus sekali, nanti bisa dipelajari. Baik, sudah 10:30 ya. Ini mukadimah pertemuan pertama, dan sekali lagi saya sampaikan, nggak ada sekolah jurusan yang bisa melahirkan suami yang hebat, istri yang hebat. Semuanya dilatih di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berlatih terus setiap hari, memperbaiki diri. Pasti akan ada, oh kamari saya salah, di anak pertama salah, di anak ini salah gitu. Sekarang perbaiki lagi sampai kita ini nanti di hari kiamat punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya sudah melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap keluarga. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk hari ini ya. Ada tanya jawab? Saya serahkan ke MC. Mangga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Ustaz, jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Begitu luar biasa, banyak faedah yang kita dapatkan sebagai orang tua maupun calon orang tua. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk berikutnya adalah sesi pertanyaan. Sebelum nanti ikhwan semua, sesi pertanyaan akan ada sesi tes dari Ustaz, kuis, tapi nanti akan diberikan insya Allah door prize. Jadi sebelum masuk ke sana, kita akan masuk dulu kepada sesi pertanyaan. Dipersilakan bagi jamaah, akan tetes semua. Bagi ada barangkali yang mau bertanya, bisa langsung disampaikan atau mau lewat kertas pun silakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ustaz, perkenalkan saya bisa ingin bertanya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kebetulan saya dikaruniai satu orang anak perempuan, dan pernah kejadian ini, mungkin ini kejadian sedikit memilukan kegiatan. Jadi ada waktu di mana mungkin karena saya sedang capek, anak itu secara tidak sengaja terkena imbas dari emosi saya gitu Ustaz. Nah mungkin Ustaz, saya mohon nasihatnya, apa yang seharusnya saya perbaiki dan apa yang seharusnya saya lakukan untuk anak saya supaya anak saya bisa mungkin merasa ridho dengan saya gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali ya pertanyaannya. Terkadang kan dalam keseharian kehidupan kita ini suka ada aja ya yang apalagi kita ini kadang lalai. Makanya punten ya, kalau kita baca nasihatnya Imam Ibnu Qayyim, kata Imam Ibnu Qayyim, salah satu pintu masuk setan ke dalam diri kita itu adalah al-ghaflah. Ghaflah itu apa? Lalai. Jadi kita ini kadang suka lalai, gara-gara lalai akhirnya melakukan sesuatu yang kemudian dampaknya tuh nggak bagus. Salah satunya tadi ke anak misalnya kita suatu hari tiba-tiba berteriak atau melakukan hal yang nggak bagus. Apa yang bisa dilakukan untuk anak kita? Nah, kalau kita lihat dari kitab yang kita pelajari ya, bahwa setiap treatment ke anak itu nggak ada yang namanya spontan. Jadi semuanya memiliki proses. Jadi caranya adalah dikembalikan lagi cara komunikasi kita dan hubungan kita dengan anak sampai anak itu betul-betul terobati, sampai anak kita itu betul-betul merasa sudah yang kemarin itu sudah terhapus. Dan itu perlu waktu. Ya, apalagi kalau membekas ke diri anak. Kecuali hal-hal yang kan ada hal-hal yang berat, ada hal yang saya kan nggak tahu ya, ada hal berat, ada hal yang ringan gitu. Dalam hal-hal sepele juga bisa itu kan. Saya juga pernah ngalami. Alhamdulillah saya nggak pernah marah-marah di rumah ya.
kalau ada sesuatu diem caranya. Ya. Di rumah tuh tahu kalau ayah diem berarti lagi marah. Kalau saya diem baca buku gitu ya, atau duduk di mana sambil nulis atau apa, itu berarti lagi marah gitu. Jadi karena kata Nabi SAW, ya kalau lagi marah kata Nabi ucapkan ta'awud, terus berpindah tempat kan gitu. Dan para ulama mengatakan kalau lagi marah jangan bertindak apa-apa. Kalimat la tagdob itu kan jangan marah dan jangan mendekati marah. Nah jadi sikap kita yaitu diam. Nah gimana treatmentnya ya terus memperbaiki komunikasi dan hubungan dengan anak dengan lebih baik ya, tapi itu perlu waktu. Jadi kayak ditutup lagi dengan kebaikan-kebaikan yang lain berdasarkan dalil kan kata Allah innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan akan menghapus kesalahan. Jadi terus-terus dengan kebaikan-kebaikan kita ke anak yang nanti akan melupakan anak. Anak-anak tuh apalagi perempuan ya, sama saya juga anak perempuan. Perasaannya tuh ini banget kuat banget gitu. Kadang kita nggak dengar manggil kita terus kitanya nggak dengar berkali-kali itu bisa tiba-tiba nangis gitu. Kok ayah atau abi nggak dengerin aku gitu. Anak tuh luar biasa tuh. Ya. Nah jadi kita harus cepet-cepet ya. Jangan memaksakan diri. Punten ya. Kalau misalnya anak sudah tahu kayak gitu, sudah misalnya gara-gara handphonenya langsung dimatiin. Saya pernah lagi nonton Persib terus anak tuh manggil. Saya kan wah ini lagi seru gitu. Anak saya langsung nangis. Kenapa nangis? Tadi aku manggil 2 kali nggak dijawab. Langsung saya matiin TV-nya, langsung saya gendong, langsung saya bawa sudah Persibnya nanti ya. Jadi handphone apapun lah itu tuh anak tuh luar biasa. Pokoknya kalau jangan gini ya, misalnya ini darurat terus kita bilang ya ini penting gitu, jangan gitu. Ini harus cepat-cepat ditinggalkan, apalagi kalau berkaitan dengan hal-hal yang dunia ya, kayak urusan kerjaan, masalah apapun itu. Ini repot ya. Ya gitu treatmentnya diperbaiki dengan kebaikan-kebaikan komunikasi yang lebih baik. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, insyaallah akan ketutup ya. Kita semakin membiasakan diri. Pokoknya tipsnya dari saya, kalau saya baca dari berbagai kitab, kalau kita lagi mau marah pokoknya mulut diem ya, jangan berbicara apapun dan jangan bertindak apapun, karena nanti yang kita lakukan dan kita ucapkan biasanya nggak adil kalau lagi marah gitu. Jadi diam aja sudah. Terus tadi kalau ada yang mengganggu komunikasi dengan keluarga, maka yang mengganggu ini harus disingkirkan. Keluarga itu nomor 1 ya, keluarga itu nomor 1. Misalnya kerjaan apa sudah, matiin aja urusan kerjaannya, atau misalnya HP-nya di off dulu gitu, karena nomor 1 keluarga, bagi urusan anaknya. Toib, ada lagi? Oh ya silakan. Lagi sekarang lagi Piala Dunia ini, yang suka bola, wah hati-hati tuh ya. Tadi saya habis ngisi kajian barusan ya, sebelum kesini saya habis ngisi kajian di Ciwaruga, habis ngisi kajian terus makan-makan di teras masjid gitu, langsung DKM-nya nyalain TV depan masjid, bola tadi. Ustaz orang nobar heula Meksiko lawan Skotlandia kalau nggak salah. Maroko lawan Skotlandia. 1-0 tadi ya. 1-0. Ya, terus pas udah gitu saya duluan di atas. Ayo Ustaz nonton dulu katanya. Wah, ini bola ini luar biasa. Kalau laki-laki mah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi, saya dari Sarijadi. Ingin bertanya, kita ingin mengetahui lebih bagaimana bersikap selaku suami yang memang notabene itu bekerja ya cukup setiap harinya, mungkin dari jam 8 sampai jam 5, di mana waktu itu sangat luang sekali ya, waktu itu sangat padat dalam pekerjaan.
sehingga pada akhir setiap harinya itu nyampe rumah itu cenderung capek, tidur, kadang diem gitu. Istri banyak energinya tapi saya sendiri itu diem gitu lah. Istri berbicara saya cuma iya gitu. Barangkali harus seperti apa sih Ustaz gitu, jika ada hal itu bersikap apakah saya tetap harus masih tetap meluangkan gitu kan sebagaimanapun, karena tadi ternyata dalam di rumah itu adalah ibadah juga gitu, berdiskusi dan sebagainya. Iya. Terima kasih. Ini bagus ya. Ini diantara sesuatu yang keliru ya, dipandang oleh para ahli pendidik Islam, yaitu adalah menganggap kalau di rumah itu semuanya urusan siapa? Urusan istri. Ya. Suami itu pokoknya di mana? Di luar. Tapi kok banyak hadis yang menyebutkan Nabi itu di rumah jahit sendiri, Nabi itu di rumah melakukan kegiatan-kegiatan sendiri. Itu kan ada tuh hadis-hadisnya. Nah, maka kalau kita lihat dari berbagai petunjuk yang ada, maka di rumah juga ya suami harus memaksakan diri untuk apa? Untuk berperan. Jadi dengan kelelahan yang ada, kok berat ya Ustadz? Ya jadi pemimpin memang berat. Jadi pemimpin memang berat. Tentunya sesuai dengan kemampuan. Ya di rumah ya lakukan. Makanya gini, punten ya. Kunci dari nanti suami istrinya itu adalah tafahum. Tafahum itu apa? Saling memahami, saling memaklumi gitu. Jadi istri memaklumi kondisi suami, suami juga harus memaklumi kondisi istri gitu. Jadi nanti sampai rumah ya tetap melakukan apa yang bisa dilakukan ya, dan dipaksakan. Dilatih, semuanya dilatih lah. Ya semuanya dilatih. Insya Allah kalau dilatih ya, ikhwah ya saya bilang. Kalau dilatih, nu terbiasa, nu kelihatan berat juga bisa jadi ringan karena sudah terlatih. Ada orang yang lari 42 kilo biasa-biasa aja tuh lancar. Kenapa? Karena udah terlatih. Kalau dilatih gitu. Ya apalagi kalau misalnya di rumah belum banyak kerjaan apa gitu ya. Ya minimal komunikasi yang bagus. Harus ada pelatihan yang kuat. Saya mau cerita ya. Sedikit ini tentang saya. Saya tuh di rumah di rumah tuh kan ada ini teman-teman banyak yang udah sering ke rumah. Ada hewan apa aja di rumah saya. Nah, banyak binatang di rumah saya tuh. Ya. Saya tuh kalau pulang ke rumah itu nggak pernah duduk sebelum ngurusi itu semuanya. Jadi misalnya habis ngisi dari pagi sampai sore gitu. Nyampe malam itu saya langsung aja tuh ke belakang ngurus-ngurus semuanya. Habis itu mandi atau bersih-bersih, habis itu baru duduk gitu. Jadi ada hal-hal yang itu teh udah jadi kebiasaan, jadi udah on off-nya tuh udah otomatis gitu. Kalau masuk rumah tuh langsung ke situ gitu. Dan ya udah tafahum aja gitu. Jadi saling memaklumi. Dan insya Allah ya ini jadi kebiasaan. Saya sarankan ya lakukanlah semaksimal yang bisa kita lakukan ya. Dan bagi istri harus memahami kondisi suami. Jadi tafahum itu lah begitu. Ya, tafahum itu begitu. Kalau misalnya gini, tafahum tuh gini, istri nggak bisa masak ya udah gitu. Mau gimana lagi? Kan ayah GoFood, ayah GrabFood, tenang we. Ya, misalnya suami teh perutnya nggak six pack, ya udah istri sabar aja, perut suami rada sabaraha pack gitu ya, yang penting mah sehat gitu ya. Misalnya istri itu gimana gitu, namanya tafahum tuh ya gitu kan. Tadi kata Nabi SAW waktu ditanya Rasulullah itu gimana kalau bengkok, kata Nabi bersenang-senanglah dengan kebengkokan pasangan kamu. Jadi sudah sabar aja gitu, nikmati gitu. Tapi jangan lupa ya, suami itu tetap di rumah tuh sebagai apa? Pemimpin ya, sebagai pemimpin. Jangan sampai pokoknya saya mah udah ngasih uang, udah ngasih nafkah, selesai. Enggak, kewajiban kita bukan situ. Kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Urusan agama yang nomor 1 ya, urusan agama. Urusan makan yang ngasih Allah itu. Maka kalau ada yang tanyakan lagi silakan.
Ini banyak anak-anak yang luar biasa nih. Bismillah, Ustaz izin bertanya, nama saya Faisal dari Cibiru, Ustaz. Masya Allah, enggak. Yang saya mau tanyakan adalah, kan terkadang kita berkeluarga ini udah punya komitmen, punya peraturan-peraturan yang Ustaz. Contoh misalkan buat anak-anak Ustaz, kalau misalkan main sebelum maghrib jam 5:30 itu harus sudah pulang ke rumah gitu. Nah, terkadang ketika kita menerapkan peraturan itu, anak itu sulit menerimanya Ustaz. Kenapa teman aku mah bisa aja main sampai maghrib gitu. Kenapa aku pulangnya harus dibatasin? Kenapa aku nonton TV-nya hanya Sabtu Ahad aja dan lainnya gitu. Terkadang ketika kita memberikan seperti itu, anak itu ya anak zaman sekarang saja. Kita kasih perhatian, kita kasih satu kata, mereka jawabnya banyak gitu kalimatnya. Nah itu gimana Ustaz cara menasihatinya atau metode pendekatan apa yang terbaik buat anak ketika kita buat sebuah peraturan di keluarga dan dia mau menerimanya Ustaz? Makasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Sebenarnya ada di buku, nanti akan ada pembahasan khusus. Jadi kembalinya kuncinya ke bagaimana cara menyampaikan pesan ke anak yang nanti anak itu akan nurut gitu. Nah, dalilnya ngikutin di surat Luqman. Jadi gini, kalau urusan yang berkaitan dengan ketaatan ke ibu, maka yang bilang bapak. Kalau urusan untuk taat ke bapak, yang bilang ibu. Dalilnya ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan syirik sama Allah. Jadi langsung saya yang ngelarang kamu, tapi untuk siapa? Untuk Allah. Ketika anak disuruh taat sama Luqman, sama ayahnya, Luqman bilang apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya, Allah nyuruh kita berbuat baik sama orang tua. Jadi bukan anak tuh disuruh taat sama bapak, enggak gitu. Jadi kalau urusan misalnya gini, nanti ibu yang bilang ya ke adik gitu. Nanti ibunya yang bilang, "Dek, nanti kata bapak kan ini harus gini. Nah, ini adik gini." Jadi yang bilang siapa? Ibunya. Kalau urusan ibu bapak, kalau urusan ibu bapaknya yang bilang. Nanti misalnya, "Dek sini, nak sini nak." Nah, kalau bunda ya udah di rumah, nanti kamu harus udah siap-siap tidur. Kamu harus udah siap-siap begini dan begitu. Jadi kita yang bilang gitu. Nanti kalau bunda manggil, kamu harus cepat-cepat menyeru panggilan itu kayak gitu. Jadi di dalam surat Luqman tadi para ulama mengatakan ketika Luqmanul Hakim nyuruh anaknya tidak boleh berbuat syirik, itu untuk Allah. Tapi ketika suruh taat kepada dirinya, Luqmanul Hakim bilang Allah nyuruh kita. Gitu. Bukan kamu taati siapa? Baik sama aku, bukan. Jadi nanti yang berperan adalah suami dan istri. Nanti bisa juga kalau anaknya udah sekolah dibantu sama pihak siapa? Sekolah. Maka sering komunikasi, datang ke sekolah bilang, "Bu, tolong ya kasih nasihat ke anak saya. Misalnya kalau boleh main game tapi maksimal 20 menit, kasih tahu. Soalnya di rumah saya menerapkan itu." Nah, nanti orang tua ngasih tahu. Biasanya orang tua anak lebih dengar, guru lebih menerapkan itu di sekolah, anak lebih dengar guru. Saya waktu awal-awal ngajarin wudhu ke anak, ya, ngajarin wudhu ke anak, terus anak bilang segini, "Nggak gitu ayah," katanya, "wudhu teh gini," katanya gitu. Itu saha nu ngajarkeun teh nggak gitu. Kok saya disalahkan sama anak saya gitu. Saya ke sekolah langsung saya tanya, "Siapa gurunya ini?" gitu. Jadi harus komunikasi lancar sama sekolah. Kalau di rumah suami istri harus kompak gitu. WhatsAppan, kalau saya mah sering gini, misalnya ini anak nih mau ngasih tahu apa, saya tuh WhatsAppan sama istri. Kata istri saya, "Ayah ini gini." "Oh ya, nantilah bilangnya 15 menit lagi, Bu, tapi bunda yang bilang ya," gitu. Jadi gitu, nggak gini, nggak boleh membicarakan tentang anak, didengar oleh anak di depan anak. Itu akan berpengaruh ke anak. Anak akan langsung menganggap ini teh masalah gitu. Jadi
nanti yang nyampaikan istri atau nyampaikan suami. Insya Allah ada di bagian mungkin dua pertemuan lagi akan ada tentang perkara-perkara yang merusak komunikasi di rumah dan apa aja yang bisa memperbaikinya. Itu insya Allah ada di buku itu, ada khusus tentang itu. Cukup mungkin ya untuk pertanyaan, atau di akhwat ada yang mau bertanya terakhir? Satu boleh terakhir. Ada di akhwat? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, gimana caranya memutus atau menghilangkan sifat atau kebiasaan yang kurang baik, misalnya yang tanpa sadar kita pelajari dari orang tua, tapi kan kita juga tetap menjaga adab ya, husnuzon dan baik sangka sama mereka gitu sesuai tuntutan. Terima kasih Ustaz. Ya, jadi gini ya, semua yang saya tuh suka meneliti gitu ya, saya pasangan gitu, suka lihat orang tua terus lihat ini pasti ada sifat-sifat jeleknya gitu di diri kita. Karena pasti kita itu akan terpengaruh gitu. Nah, gimana caranya kita memutus itu atau menghilangkan itu? Tentunya segala sesuatu itu bisa dilakukan dengan cara berlatih. Tadi dalilnya itu sudah jelas tadi. Sifat hilmun, lembut dengan dilatih, sabar dengan dilatih, ilmu dengan dipelajari gitu. Nggak ada yang tiba-tiba bisa langsung. Nah, tapi sebelum ke situ harus tahu dulu apa nih yang tidak baik ya, yang ada dalam diri saya yang harus saya perbaiki. Misalnya istri ini rada rarujit, tahu rujit gak? Jorok, ya. Istri ini jorok, jarang beres-beres. Nah itu istri ini harus sadar dulu. Yang repot kan kalau nggak nyadar, ya harus sadar. Oh ini tuh saya nggak baik. Saya ini harus rapi. Nah langkah pertama adalah menyadari kalau itu kekurangan dirinya. Nah habis itu langkah yang kedua berlatih untuk menjadi rapi, bersih dengan hal-hal yang kecil dulu. Misalnya ruangan kamar, ruangan tengah kan suka ada tuh. Saya punten ya kalau di rumah-rumah saya nggak tahu. Dulu pernah saya di kantor ya, ada sekantor tuh ada pegawai akhwat gitu ya. Itu pernah ada seorang akhwat di mejanya itu kalau kerja aya mangkok bekas bakso, di sini mangkok bekas cuanki, di sini mangkok bekas cilok, di sini bekas nasi padang. Saya lihat ya Allah, ya jorok pisan jelema teh. Terus saya ngebayang ini gimana kalau udah nikah gitu. Nah, dilatih dulu dari apa yang sering sama saya gitu. Nah, itu dilatih dari yang kecil. Kalau misalnya keburukan hal-hal yang gak bagusnya itu suka teriak-teriak, berarti latihan diem ya, latihan diem, tidak banyak bicara. Kalau misalnya hal yang jeleknya itu adalah tangannya rada kasar, berarti latihan tangannya untuk tidak banyak bergerak. Jadi kalau ada apa-apa menahan diri ya. Ini kayak gini, ini kan harus biasa aja gitu ya, anak-anak lari-lari. Orang tua tuh sering gampang terdistraksi ya. Harusnya kita fokus sama target ke anak gitu ya, bahwa saya itu ada target mendidik anak, nggak apa-apa anak-anak sambil lari juga gitu. Nah jadi itu sih pesan dari saya, yaitu adalah satu, menyadari dulu mana kekurangan yang atau hal-hal yang tidak baik yang menurut orang ini tuh nggak bagus gitu, jelek gitu, sikap ini. Yang kedua ya dikurangi dan diganti dengan hal yang baik, dilatih sedikit demi sedikit. Kalau di rumah Bapak Ibu ya, yang utama apa? Kebersihan. Karena laki-laki itu suka yang wangi ya, kecuali laki-lakinya jorok. Ini repot. Harus dilatih ya. Semuanya harus memiliki, aneh juga ya, padahal ada hadisnya. Kata Nabi SAW, disebutkan dalam riwayat Nabi itu paling suka yang wangi-wangi kan gitu. Nah harusnya ya kalau kita ngikutin sunnah ya itu di rumah tuh harus bersih, wangi gitu. Harus dilatih, semuanya harus dilatih ya. Semuanya harus dilatih.
insya Allah bisa lah. Kan namanya juga pelajaran hidup. Kalau udah beres kuliah, habis itu kuliah kehidupan namanya. Setiap hari itu sampai tua terus begitu. Orang tua yang nggak sabar juga banyak kan, ya. Jadi tetap harus dilatih. Itu mungkin akhwat ya. Selamat berjuang, kita sama-sama berjuang di rumah masing-masing untuk menjadi ayah dan ibu dan menjadi suami dan istri. Ya. Kuis dari saya. Insya Allah nanti ada hadiah dari Jamise dan dari apa ini? Dari Din Area juga ini. Kalau memang ada yang dapat ya. Silakan nanti yang bisa jawab angkat tangannya dulu ya, jangan langsung jawab. Nanti Ustadz yang pilih jawabnya. Baik. Pertanyaan nomor 1 ya. Siapa nama sahabat yang Allah berkahi atas doanya Nabi, punya anak, punya keturunan banyak dan semuanya soleh-soleh dan menjadi para ahli hadis? Ya, betul. Masya Allah. Abu Talha dan Ummu Sulaim. Ya, sedikit cindera mata dari Jamise. Jangan lupa follow Jamise dan follow Din Area. Pertanyaannya satu lagi Ustaz, silakan. Satu lagi. Sebutkan kebiasaan manusia dalam memilih istri sesuai urutan hadis. Silakan. Oh, akhwat semua ini. Silakan. Ya, silakan. Karena dia juga Jamise. Oh, gitu ya. Itu di belakang. Sesuai urutan hadis ya. Itu yang ya yang depan. Yang depan. Saya nggak ngelihat yang belakang. Oh, Siapa yang duluan tadi? saya juga nggak kelihatan tadi. Yang Ya. mana tuh teh? Siapa yang duluan ngacung? Oh, yang depan kata yang depan. Silakan. Ya pakai mic atau pakai mic, nggak kedengeran. Sesuai hadis ya. Harta, keturunan, kecantikan, agama. Ya, pertama dilihat berdasarkan harta, kedua Keturunannya, ya nasabnya, yang ketiga kecantikannya, kecantikannya, parasnya, yang terakhir agama. Betul ya. Alhamdulillah. Punten ini hadiahnya. Satu lagi lah buat bapak-bapak tuh Ustaz ya. Satu lagi ini bapak-bapak teh kumaha. Itu kedengeran bapak-bapak. Ini waktu Ustaz satu pertanyaan ada hadiah nanti jaket di area. Makanya kita banyak yang mau kalau Ya. kalau komentar. Pertanyaannya gampang. Apa judul kitab yang lagi kita bahas? Judul kitab yang lagi kita bahas. Siapa? Bapak-bapak. Ini. Yang lain siapa? Ada? Setting Ustaz. Hah? Setting sih kan. Itu tuh di belakang ada. Ada. Yang nah itu. Orang ada di poster kok. Bismillahirrahmanirrahim, semoga benar. Kitabnya At-Tarbiyah An-Nabawiyah Dil TV. Iya, ya betul. Al-Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah lil Atfal. At-Tarbiyah An-Nabawiyah Dil TV. Iya, tuh. Ya. Cukup Ustaz ya teman-teman. Ya, alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat, di pertemuan kali ini mukadimah ya. Kita belum masuk ke metode mendidik anak. Ini baru kerangka-kerangka besarnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti di materi berikutnya untuk belajar bagaimana kita bisa menyiapkan generasi-generasi ini menyebarkan agama di muka bumi dan kemudian sukses juga di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah di buku ini kita akan menemukan banyak sekali pelajaran apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan gitu ya. Kesalahan apa yang harus dihindari, ini banyak sekali di buku nanti akan dibahas. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.